Kira-kira siapa yang ngomong itu? Oke, kamu coba. Iya, ini doa. Dan sangat semangat sekali untuk anak-anak semuanya. Nah, kira-kira hari ini siapa yang nggak masuk? Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah masuk semua, kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesehatan bagi kita semua agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang mulai memasuki tema lingkungan sahabat kita, subtema manusia dan lingkungan di pembelajaran 1. Ya? Oke. Sebelum kita mulai memasuki pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama. Tapi kita nyanyinya bernyanyi tik-tik bunyi hujan, tapi dengan gerakan, ikuti Pak Leo ya. Nanti sebentar. Sambil didengarkan sambil melihat Pak Leo dulu di depan. Nah, nanti kita ikuti bareng-bareng sambil lalu ikuti. Nah, di sini sedang hujan. Sesuai apa yang ada yang kita rasakan selama di sana. Setelah kita bernyanyi, perhatikan ini dulu. Ini ada plus ini. Ini masih sponsor, sabar. Ya, nanti setelah kita bernyanyi, perhatikan ini. Ada langkah mitas. Ini terjadi hujan, tapi lama nggak terjadi hujan, akhirnya kering. Kenapa kok bisa kering? Karena tidak ada hujan. Oke, perhatikan. Apa yang terjadi?
dari pemerintahnya seperti ini. Ini berita langsung dari Kompas, berarti ini nyata adanya. Nah ini kita harus menanam pohon, menyediakan resapan air, biar apa? Biar nggak terjadi kekeringan. Ini ketika terjadi bencana kekeringan, apa caranya pemerintah? Nah, barusan kan tentang video kekeringan. Pak, kok aneh ya, habis bernyanyi titik bunyi hujan kok kekeringan. Nah, itu kan, itulah semuanya. Semua yang terjadi itu adalah siklus air. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama kita belajar tentang teks non fiksi dan siklus air ya. Tapi kita fokus di siklus air gitu ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati slide PowerPoint ini. Nah, ini slide PowerPoint ini yang telah disajikan oleh guru, peserta didik dapat menganalisis teks non fiksi tentang siklus air dan bencana kekeringan dengan benar. Kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat menceritakan kembali teks narasi non fiksi tentang siklus air dan bencana kekeringan. Jadi kita nanti belajar tentang teks siklus air dan bencana kekeringan. Selanjutnya, mengamati video pembelajaran yang ditampilkan guru, peserta didik dapat menganalisis tahapan dalam siklus air serta dampaknya pada peristiwa di bumi untuk kelangsungan makhluk hidup dengan benar. Nah, nanti kita belajar tentang siklus air. Pak, kenapa kok ada hujan? Kenapa kok bisa terjadi kekeringan? Nah, itu nanti kita belajar di video pembelajaran yang akan saya tampilkan nanti. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat membuat skema tahapan siklus air dengan tepat. Nah, setelah kita mengamati terjadinya siklus air, barulah kita bisa menentukan atau membuat skema tahapan siklus air itu seperti apa. Oke? Sebelum kita mulai, saya bagikan soal dulu untuk pengen tahu kalian pengen tahu kalian itu paham apa sih tentang siklus air untuk awal-awal ini, untuk awal-awal. Nanti ada tes lagi. Oke, saya bagikan ya.
manusia. Apakah selama ini kita sadar bahwa kita pernah di dunia ini bukan sering lagi, tapi selalu atau setiap musim hujan atau musim kemarau, nah itu terjadinya proses siklus air. Nah, dibaca dalam hati. Siklus air menghasilkan air bersih. Sampai sini dulu. Sudah? Oke. Siklus air menghasilkan air bersih pada saat proses penguapan. Kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Ya, jadi ketika menguap air itu ketika jadi uap atau jadi gas atau jadi udara, gitu ya. Nah, tapi beda lagi. Itu uap, itu gas, gitu ya. Ketika naik ke atas, apakah kotoran itu naik ke atas? Enggak kan? Pernah nggak kalian melihat kotoran sapi? Pernah? Pernah nggak kotoran sapi itu kering? Pernah kan? Nah, itu karena apa? Airnya terangkat ke atas. Akhirnya lama-kelamaan menjadi awan. Nah, pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Jadi diangkat ke langit, setelah itu jadi titik-titik air pengembunan, barulah jadi awan. Kalau awannya sudah hitam gelap, maka hujan. Oke, bagus. Nah, setelah hujan barulah air itu ada yang masuk ke tanah, ada yang ada di laut, ada yang di sungai, ada yang lagi mengalir. Nah, setelah masuk ke tanah, baca teks selanjutnya. Dalam hati. Sampai sini. Oke, sudah? Nah, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan untuk mendapatkan air tanah. Manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Nah, jadi ketika air sudah masuk ke dalam tanah, kenapa kok bisa masuk? Ya karena kan ada tanah itu juga ada pori-pori ya. Sama kayak tanah kita ini biasanya titik-titik kayak gini. Kan nggak semuanya langsung ketutup kayak semen gini, kan masih ada pori-porinya. Ketika masuk di tanah, diseraplah oleh tumbuhan, seperti itu ya. Nah, setelah diserap tumbuhan nanti mengalir ya. Tidak, dalam tanah ada yang diserap oleh tumbuhan, ada yang mengalir ke sungai lagi untuk proses penguapan lagi. Jadi muter-muter lagi. Nah,
Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai. Nah, seperti barusan yang saya jelaskan. Jadi kalau di pokok sini enak, tinggi ya. Ketika tinggi gini nanti turun ke bawah air. Coba kalian kalau nggak percaya sungai yang lebih tinggi dengan sungai yang ada di paling rendah, maka airnya itu mengalirnya kemana? Ke atas atau ke bawah sini? Bawah kan ya? Nah, baca selanjutnya. Ya sudah? Oke, perhatikan dulu. Pada musim kemarau air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air. Nah, di sini sesuai seperti apa yang terjadi di sekitar rumah kita di daerah Kokop sini. Apakah kalian merasa kesulitan mencari air? Tidak. Apakah kalian kalau musim kemarau, musim panas, apakah kalian beli air? Tidak. Berarti adakah yang beli air di sini? Iya. Di mana? Di rumah? Di rumah beli air. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kekurangan air bersih, kekeringan. Oke, bagus. Nah, itu semua yang kita alami yang ada di sini. Jadi sesuai apa yang kita alami ya. Nah, kira-kira ada yang nggak dipahami dengan bahasa yang ada di teks ini? Sudah? Sudah ya? Oke, saya lanjut. Nah, perhatikan semua. Apa manfaat air bagi kehidupan kita? Yang pertama, kira-kira apa manfaat air bagi kita? Bisa diminum. Selain diminum, untuk mandi. Selain itu, untuk mencuci kain. Ada lagi? Mencuci baju, menyiram tanaman. Oke, bagus. Ada lagi? Sudah. Nah, apa yang terjadi jika kita mengalami kesulitan air? Ayo, yang di rumahnya kesulitan air kemarin? Kekeringan. Terus? Hah? Kenapa? Kenapa? Kekeringan. Iya, kalau kekeringan terus apa yang terjadi? Kebakaran. Ada lagi? Pohonan banyak yang mati. Oke, bagus semuanya. Yang selanjutnya, apakah air yang ada di bumi bisa habis? Berikan alasannya. Apakah air bisa habis? Bisa. Kenapa? Karena selalu mengalir kemana? Ke laut. Nah, oke, boleh. Nggak apa-apa loh. Karena selalu mengalir ke laut, Pak. Nah, jadi apa? Di daratan berkurang dong airnya. Boleh. Ada lagi? Oke, sudah. Nah, disinilah yang terjadi salah paham kalian ya. Nah, bahwasanya air yang ada di bumi itu tidak pernah habis, tapi akan saya jelaskan nanti setelah ini. Selanjutnya, apa dampak perilaku manusia yang mempengaruhi siklus air? Nah, akan terjadi bencana kekeringan kalau manusianya kenapa? Tidak bisa
Nah, ketika menguap naik ke atas, akhirnya lama-lama menjadi awan. Ini prosesnya kondensasi. Uap jadi awan itu jadi namanya itu kondensasi, ya. Oke, setelah menyimak video ini, apa yang kalian ketahui tentang siklus air? Ada lagi? Apa? Tentang kekeringan. Nah, itu perilaku manusia juga dapat menyebabkan kekeringan. Nah, setelah ini saya bagikan kalian bagi kelompok dengan nama-nama yang sudah saya tentukan ini, nama kelompoknya ya. Apakah ada yang mau berubah kelompoknya? Ada. Siapa? Ada yang mau pindah? Enggak ya? Oke, sudah cukup ya. Oke, untuk kelompok ini saya kasih nama kelompok singa. Oke, sini serigala. Kalian yang bisa. Ini. Oke, garuda, gajah, apa ya? Oke. Nah, ketika sudah kalian bagi, sudah ya? Ini sudah
di lembar LKPD ini. Oke, saya bagikan dulu ya. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Hah? Izin kemana? Oh iya. Oke, perhatikan dulu lembaran yang sudah saya bagikan itu. Di situ ada tujuan pembelajarannya setelah melakukan kegiatan diskusi. Nah, maka dari itu mari kita diskusi. Nanti setelah diskusi baru kita membuat skema. Nah, Pak, bagaimana caranya itu? Cara pengerjaannya. Pertama, kalian siapkan alat tulisnya secara kelompok ini ya. Ini tiap kalian kerjakan secara berkelompok. Kedua, biasakanlah selalu berdoa sebelum dan sudah belajar. Ketika berkumpul dengan kelompok yang telah ditentukan, kalian sudah kelompoknya yang sudah ya. Yang selanjutnya, tuliskan identitas kelompok pada halaman depan LKPD. Nah, di situ ada nama anggota kelompoknya. Kalian isi nama-nama kalian. Pak, di situ ada 5, sedangkan kelompok saya ada 6. Tambahin itu, tulis. Ditambahin 1. Iya, itu nama kalian. Nama anggota kelompok. Anggota. Jadi nama kalian bukan ini. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, kalian buka di halaman selanjutnya ini. Setelah petunjuk itu. Oh, sebentar, ini dulu. Aku mendapatkan tugas dari guru, tetapi aku kesulitan mengerjakannya. Apakah teman-teman mau membantu aku dalam mengerjakan tugas ini? Oke, selanjutnya. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Nah, di halaman ini perhatikan. Sudah? Sudah? Nah, di sini tujuan pembelajarannya menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita ya. Jadi nanti kalian menceritakan kembali apa yang ada di teks ini ke depan. Presentasi. Oke, bagus. Buka halaman selanjutnya. Nah, di situ kan ada peristiwa itu. Peristiwa pertama, 2, 3, dan 4. Di situ kalian mengambil yang ada di teks siklus air dan bencana kekeringan. Paham ya? Nah, nanti sudah perhatikan dulu depan. Kalau sudah kalian ini kan ada 4. Itu nanti dijadikan 1 di sini. Disimpulkan lagi dijadikan 1, dibaca di depan. Bisa kan? Bisa ya? Bisa. Untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajarannya adalah membuat skema tahapan siklus air. Nah, tadi kan sudah memperhatikan video pembelajaran yang saya buat. Di sini terjadinya proses apa? Nah, itu dijelaskan. Terjadinya proses ini, terus kalian jelaskan. Di sini ngarahnya ke awan. Berarti prosesnya apa? Itu dijelaskan. Setelah itu ini, kok ada hujan? Itu dijelaskan skemanya, gitu ya. Nah, kalau sudah ditulis di kotak-kotak ini, kalian jadikan 1. Proses ini adalah berapa selanjutnya. Setelah itu ceritakan ke depan ya. Nah, untuk selanjutnya, bukan selanjutnya, rangkuman materi yang sudah saya pelajari adalah. Nah,
Tapi lalu dibaca.
gimana supaya bisa jadi satu biar bisa diceritakan. Coba dibuka. Di sini juga ada. Ada stakap.
menjadi awan. Oke, terus. Yang turun air hujan itu apa? Di kotak yang pertama apa berapa? Yang ketiga. Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, ganti. Biar pas. Siklus air ini menguap untuk menjadi awan. Awan ini mendung lalu turun air hujan yang menguap panas dari sinar matahari. Dari sinar Matahari. matahari. Oke, perhatikan ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Sudah cukup? Tepuk tangan buat kelompok singa. Oke, stop. Kalau untuk kelompok singa, hasil dari diskusinya menurut saya memang sudah cukup bagus dan sesuai apa yang sudah saya jelaskan. Untuk kelompok selanjutnya, ini siapa ini? Garuda. Mana Garuda? Oke. Sampai ini ditunjukkan ke sini aja untuk yang siklus air. Kalau yang ini nggak apa-apa. Air bersih pada saat penguapan kotoran pada air tidak ikut menguap. Peristiwa 2. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Peristiwa 3. Siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Peristiwa 4. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena tersaring oleh lapisan tanah dan tumbuhan. Siklus air dan bencana kekeringan. Siklus air menghasilkan air bersih pada saat penguapan kotoran pada air tidak ikut menguap. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Oke, untuk yang siklus air, skemanya tunjukkan di depan. Tunjukkan ke sini maksudnya. Ya, ayo itu masa yang cek terus. Tunjukkan sini. Yang lainnya perhatikan. Yang pertama itu apa itu? Yang
menguap berarti kotak pertama gimana? Coba jelaskan. Berdiri. Berdiri baca di sini. Proses penguapan itu bagaimana? Tuh kan? Kenapa kok transpirasi? Apakah transpirasi? Itu kan proses penguapan di laut, bukan di daratan. Kalau transpirasi kan dari di daratan. Evaporasi berarti penguapan dari laut ke menuju awan atau langit. Berarti bukan infiltrasi ya. Jadi ketika menguap dari laut naik ke atas itu yang disebut evaporasi. Kalau infiltrasi itu menyerap ke dalam tanah. Oke, bagus. Oke, lanjut. Kotak yang kedua. Yang kedua itu yang atas. Air naik ke atas hingga menjadi awan. Apakah betul? Betul. Oke, bagus. Selanjutnya. Mana? Hujan mengalir menjadi uap yang sebelah sana, yang sebelah sini. Nah, betul apa salah? Nah, yang kotak yang paling sana terjadinya hujan itu hujan mengalir menjadi uap. Bagaimana? Yang benar gimana? Tadi kalau hujan itu setelah itu gambar yang hujan tadi
Itu yang disebut kondensasi. Selanjutnya, yang sebelah sana disebut kondensasi. Kalau hujan, proses terjadinya hujan itu disebut apa? Presipitasi. Oke, selanjutnya siklus airnya dibaca. Air merupakan uap panas sehingga menjadi awan disebut pengembungan dan menyebabkan hujan disebut kondensasi. Kotoran menguap ke atas sehingga menjadi hujan turun ke danau disebut Presipitasi. Nah, tapi di sini ya benar. Kenapa kok yang di skenanya di tahapannya itu kok ternyata Pak mungkin kebalik itu sepertinya. Oke, tepuk tangan buat kelompok gajah. Oke, nggak apa-apa, karena udah tepat ini sebenarnya. Oke, gitu. Kalian tadi sudah presentasi ke depan tentang apa? Siklus air. Nah, setelah presentasi, diskusi, belajar bersama, Walium ada hadiah untuk kalian, untuk kelompok yang terbaik, ya. Perhatian, untuk yang proses diskusi terbaiknya adalah kelompok Garuda dan Serigala. Nah, untuk materinya, materi yang terbaik adalah kelompok singa. Nah, untuk presentasinya itu adalah kelompok serigala. Oke. Nah, berarti yang terbaik keseluruhannya adalah kelompok singa. Kenapa kok bisa terbaik? Karena di saat diskusi itu kerja semuanya, walaupun ada yang lain. Tapi ketika presentasi nilainya juga nggak begitu bagus. Maka yang bagus serigala dan garuda. Kenapa? Yang cowok cuma bisa gini saja. Nah makanya, tapi keseluruhan nilainya adalah yang paling bagus kelompok singa. 75, 80, dan 90 dengan total 305 ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa siklus air itu terjadi karena adanya tahapan-tahapan proses siklus air. Nah, perhatikan dulu semuanya. Perhatikan semua. Nah, menurut kalian air itu apakah habis? Apakah bisa habis? Tidak. Karena apa? Ya, karena apa? Karena terjadinya hujan. Nah, hujan itu dari mana? Maka dari laut. Nah, karena terjadinya proses siklus air yang pertama dari laut, air laut, atau dari daratan, uap dari air laut dan daratan, airnya menguap ke atas, itu yang disebut evaporasi. Nah, ketika uap naik ke atas menjadi titik-titik air, menjadi awan, itu yang disebut kondensasi. Nah, setelah itu berkumpullah titik-titik awan yang menghitam, akhirnya nggak kuat menahan. Akhirnya turunlah hujan ke bumi yang disebut presipitasi. Nah, di sini kalian punya lagu. Kalian perhatikan dulu di depan. Perhatikan dulu di depan ya. Ini adalah lagu Kalau Kau Suka Hati dengan lirik siklus air. Jadi gini, ikuti. Ingatkan dulu.
Tahukah mengapa air tidak habis? Termasuk SDA yang diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Ya, penguapan itu evaporasi, gugur jadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi, air masuk ke tanah infiltrasi. Oke, kita 1, 2, 3. Sudah. Tahukah mengapa air tidak habis? Termasuk SPA yang diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Penguapan itu evaporasi, gugur jadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi, air masuk ke tanah infiltrasi. Tahukah mengapa air tidak habis? Termasuk SDA yang diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Penguapan itu evaporasi, gugur jadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi, air masuk ke tanah infiltrasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Oke, setelah kalian bernyanyi, kalian punya soal buat kalian untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kalian setelah pembelajaran ini. Kalian kerjakan lagi ini ya soalnya. Silakan kerjakan secara mandiri. Ingat, nggak boleh mencontek ya. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Saya kasih waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Oke, sudah cukup ya. Silakan dikerjakan, jangan lupa kasih nama dan nomor absen. Oke, yang sudah boleh kumpulkan. Silakan kumpulkan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, kalian perhatikan kalian semuanya. Kira-kira apa yang sudah kamu pahami tentang pembelajaran tadi? Siklus air. Kenapa dengan siklus air? Terjadinya kekeringan. Kenapa kok bisa kekeringan? Karena tidak hujan. Nah, kenapa kok bisa nggak hujan?
Boros. Oke, karena boros Pak ada. Nah, itu karena sikap manusia yang boros. Maka dari itu kita harus menjaga air bersih agar bisa kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin atau sebaik-baiknya. Nah, kira-kira ada yang belum kalian pahami? Sudah. Sudah semua? Tentang teks apa itu tadi? Teks apa yang kalian belajar tadi? Teks air dan bencana kekeringan. Oke, bagus. Nah, selama pembelajaran tadi kalian senang ya pelajarannya? Kenapa kok bisa senang? Karena apa? Belajar bersama-sama, diskusi bersama. Ada lagi selain itu? Kalian perhatikan semuanya. Kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena air tidak mudah habis, tidak bisa habis. Coba kalau habis, kita mau minum apa? Kita bisa mati. Maka dari itu Allah itu maha segalanya, maha pemberi, maha penyayang. Sudah memberikan air yang tanpa habis. Dengan cara apa? Dengan cara terjadinya proses siklus air. Oke, bagus semuanya. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat untuk kalian. Pulangnya semoga sampai tujuan dengan selamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.